Kalau buat saya, Enggak kedengeran. istilah Mati. Baca mati, Bu. Arabnya istiqomah qalbak, ikuti kata hati. Mic-nya nyala, Bu. Mengikuti kata hati yang pertama, Ini. dan karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi, Mbak. Baik. Baik. begini. Jadi di keluarga besar tersebut dan ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, namun bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Capres. Mbak Yeni dalam hal tancapgasnya? Konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang mau tancapgas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yani kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Ya. Gimana tanggapan Mbak Yani? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih, Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya jujurnya ya. Waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan? Itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yani, tapi Mbak Yani dan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yani untuk mendukung beliau dari Pak Kalau Mahfud? sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yani? Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari buku Pak Sinta Wahid itu siapa itu? Buku jangan panggil Mbak. ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau Ibu saya Kamera. Tangan, Mbak. tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana, Mbak? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan habis tuh penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya kan? Ya, boleh di-spill dikit gimana? Hah? Apakah nanti akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih lo pasar penunggangin lo. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan TPN strategi yang terbaik seperti apa. Berarti akan Mbak Yani sempat ke Kartanegara, Mbak Yani sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat beliau. Siapa Mbak Dan Yani? saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak Yani? Rahasia lah. Oke, siap. Makasih ya. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi Terima kasih. Iya, Pak Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad gitu Mbak. Arsyad sedikit, Pak. Sedikit dong, Mbak. Posisinya dulu nanti ya. Iya, Pak Arsyad. Thank you, Pak Arsyad. Terima kasih, Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Arsyad, Pak Hasto mana, Pak? Pak Hasto. Tadi mau konferensi nggak jadi, Pak. Iya, Pak Hasto, Pak. Iya, Pak. Pak Hasto, sini. Ya. Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Bapak Arwani, Bapak Korbaca, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap
jajaran pengurus partai yang hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir. Sebelum saya speak politika, kalau boleh saya minta izin untuk nambang sedikit mas. Kenapa sih mau nambang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosrobening. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Iya. Ajang pemilu pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda-beda. Jangan sampai pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah pilpres selesai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Mbak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersanding. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan pilpres paling penting yaitu pendaftaran capres cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama,
ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhammad Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Yang pertama, kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai mimpinya, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gusdur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami merujuk dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan mengulang sebuah lagu yang berjudul Rosso Pamroso. Rosso Pamroso itu artinya hati. Hati itu lebih gerakan rasa olahan jiwa suci. Renungannya penuh daya ilahi untuk Ganjar Mahfud dengan penuh keyakinan. Jadi saya yakin Mas Arson, Mas Ketua, Mas Andika, dan Panglima yang gagah perkasa, Purnawirawan itu kami usia, tetapi Panglima itu selalu melekat, apalagi sekarang kita menjadi Panglima yang juga Pak Tamu, Pak Kudransar, Gus Arwani, Gus Rofik, rekan-rekan sekjen dan para kiai, para alim ulama, dan saudara-saudara sekalian dengan pers. Saya yakin kita semua merasakan getaran massa dari Mbak Yeni Wahid. Suatu pertemuan yang mendalam yang membuktikan bahwa Indonesia adalah negeri spiritual. Indonesia adalah negeri yang digerakkan oleh suatu landasan moral, etika, ajaran-ajaran tentang kebajikan, tentang kebenaran, tentang bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan didedikasikan bagi ambisi orang per orang, apalagi suatu keluarga. Karena itulah sekarang ini saya menyampaikan salam dari Ibu Mega. Tadi Pak Ali Panu menyampaikan kepada Ibu Mega bahwa Mbak Yeni Wahid dan seluruh keluarga Gus Dur yang hari ini mengungkapkan suatu dukungannya. Tentu kita sangat berterima kasih. Ini adalah energi gerakan kita. Dan saya menjadi saksi bagaimana berbulan-bulan lamanya setiap malam Ibu Mega ini berzikir dengan tasbih merah. Beliau sama dengan Bung Karno menyadari soal kekuatan dari satu waktu. Soekarno mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa tentang tauhid. Maka kami pun meyakini bahwa seluruh nafas kehidupan gerakan nilai-nilai ilahi dan itulah yang tadi sekarang itu kami rasakan dari Mbak Yeni Wahid. Suatu getaran yang kami yakin akan bergerak dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Merauke. Nah, di dalam berzikir dan juga ketika Ibu Mega bersujud susah ngambil negara ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan kepada saya bahwa ini bukan kepentingan PDI Perjuangan, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan keluarga,
Maka saya menjawab seluruh harapan rakyat Indonesia terhadap sosok pemimpin yang punya pengalaman lengkap, yang geseran ya. yang visioner tetapi mumpuni, yang juga berasal dari kalangan kita sendiri, dari kalangan rakyat biasa, dan itulah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dalam pertemuan itu, mengapa diumumkan Pak Mahfud di kantor di Ponorogo, karena disitulah menjadi momentum yang sangat penting ketika seluruh gerakan arus bawah rakyat itu menyatu melawan suatu pemerintahan yang zolim saat itu. Dan kita digerakkan oleh pengorbanan mahasiswa. Maka ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai praktek-praktek liberalisasi, manik politik, bahkan